Selamat datang di Miracle Podcast. Gereja harus bisa menjadi jawaban dan bukan minta-minta jawaban pasukan. Siap. Seru ini. Buka masker dulu, buka masker juga. Tunggu, Mas Bo udah swab belum? Udah lah, Pak. Udah pada swab ya? Udah pada swab ya? Yes. Oke, shalom untuk teman-teman yang nonton video ini. Jadi di video kali ini kayaknya ada yang lain gitu dari episode sebelumnya ya. Kayak ada yang lain gitu. Lain lah. Ada artis baru iya, kayaknya. dari Krakatau. Karena di episode apa? Krakatau. Karena Saya bukan orang Aceh, Bang. Loh, perasaan banget kayaknya bukan lu deh. nah, di episode sebelumnya kayak Sorry. kayak payah tuh nyocokin jadwalnya gitu ya. Kayak Iya. Tolong Sibuk. diperkenalkan Dirinya, Bang. Sugeng Dalu. Nami kula Agung Hari Prabowo. Asal kula dari Krakatau. Seperti yang disampaikan abang-abang tadi nih, mau lengkapnya tanya camat Krakataunya. Oke. BGH-mu jolai. Dison bukan halak Jawa dong. Bata dong. Boto dong. Tunggu, Pak. Bapak kan orang Manado, Pak. Oh iya. Ngomong Jawa. Latihan daripada dijual. Oke, jadi teman-teman, kita jangan body shaming. di episode 2 ini kita mau kulik semua tentang Pastor Ferry Semuru. Perasaan kayak sayang semangat gitu. Kalian nggak semangat. Semongko. Jadi kita bakalan bahas mulai dari masa kecilnya Pastor Ferry gimana, remajanya, bahkan latar belakangnya bagaimana sampai terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan seperti sekarang. Wah, seram nih. Masa tuanya belum kita bahas ya. Belum. Karena pasti di tangan Tuhan tetap. Amin. Haleluya. Biar yang ngebahas Tuhan sama malaikat-malaikatnya. Yang belum tua, Bang. Dan pembicaraan ini mengarah ke rohani. Oke. Miracle Bos. Ya. Mulai dari masa kecilnya. Coba Pastor Ferry ceritain dong, berasal dari maksudnya masa kecilnya itu gimana? Iya, saya gitu. pengen tahu nih, Pak. Saya pikir Bapak dulu orang Batak, rupanya kan orang Manado. Iya. Itu gimana, Pak? Dari Pulau Sulawesi bisa terdampar ya. Sampailah di Medan tuh gimana ceritanya, Pak? Kalau sampai di sini, sampai di Medan Sumatera Utara khususnya, ya cukup sulit diceritakan ya, tapi gampang untuk diutarakan. Asik. Berarti ada selatan, timur, barat. Iya, tolong itu receh banget. Nah, jadi saya 9 bersaudara ya. Winning 11 tambah orang tua 2, 11. Iya, Tim bola. Kita Semuruk FC. iya. Kita sedikit 11 bersaudara. Jadi memang opanya saya itu pendiri gereja karismatik di Siantar, Simalungun. Tuhan bawa beliau. Boleh sebut merek nggak, Pak? Boleh. Ya, gereja GPDI ya, Gereja Pantai Kosta di Indonesia. D kecil, bukan D besar ya. Bukan dia besar ya. Iya, ketepatan saya juga kecil kan, gitu. Jangan ketawa, orang kecil itu berhikmat. Iya, itu dia. Karena otak sama pantat itu dekat. Orang yang tinggi-tinggi itu, nah itu yang kurang berhikmat karena Tolong tadi ada kata-kata yang tit gitu ya. Loh iya, karena gini yang dipakai Tuhan dorong yang kecil-kecil, yang pendek-pendek Daud, ya kan? Sakeus kan gitu. Nah, yang tinggi-tinggi Goliat, Saul. Yang ujung-ujungnya mati. Soalnya yang nanya saya besar banget nih. Jadi singkat ceritanya, opa saya pendeta GPDI, Tuhan bawa ke sini, akhirnya ya dia punya anak di sini. Anak paling besar itu mama saya. Nah, opanya saya dari papa, karena kita Manado, jadi manggilnya opa ya. Kalau orang Sumatera bilang opung. Jadi opungnya saya yang dari papa itu veteran, pejuang 45. Itu dulu menikah di Manado, melahirkan anak pertama papa saya. Nah, waktu lahirnya papa saya, itu oma saya, mama dari papanya saya meninggal waktu melahirkan papanya saya. Sehingga opa ditugaskanlah untuk ke Sumatera Utara karena beliau veteran. Nah, ketemulah udah besar tuh, ketemu tuh papa mama saya. Akhirnya mereka menikah ya. Saya udah lahirnya di Siantar, tapi memang saya suku Manado gitu sih. Gitu, Pak. Yes.
gitu. Anak Siantar, Pak. Kayak aku. Saya siantar men. Itu dia. Siantarmen, Pak, ya. Iya. Jadi kalau siantarmen itu pasti tahu lah. Nah, ketepatan saya di Siantar memang ya udah tinggal besar di Siantar. Nah, kok bisa sampai ke Medan ini itu beda lagi sih ceritanya gitu. Berarti Pak, dengan kehidupan Bapak, keluarga Bapak yang penginjil, sebenarnya Bapak dari kecil ya udah lingkungan tinggal di gereja gitu Pak ya. Harusnya. Udah melayani lah gitu Pak ya. Belum. Jadi begini. Opa saya itu dari papa itu justru terbalik. Kalau opa dari mama, orang tuanya mama, itu kan pendeta. Iya. Nah, kalau opanya dari papanya saya punya orang tua, punya bapak, punya bokap ya, itu justru dukun, men. Perang yin dan yang. Dukun, yin dan yang. Yin dan yang. Justru dukun gitu loh. Nah, papa itu ya dari kecil juga sudah dilatih untuk mewarisi ilmu daripada opa. Ya wajar lah dulu bro, veteran zaman dulu kan untuk bisa bertarung dengan Belanda, bertarung dengan Jepang kan perlu juga yang seperti itu. Kalau katanya dulu kata opa saya seperti, saya pribadi sih kurang percaya ya gitu ya. Di zaman now kita masih percaya yang seperti itu ya kurang inilah. Tapi itu keadaannya. Jadi opa saya itu pendeta dari mama, dari papa itu justru dukun. Kehidupan saya di tengah-tengah nih. Saya nggak jadi orang yang terlalu agama-agama seperti opa saya dari mama, juga nggak terlalu ke magic-magican atau ke mistik-mistikan seperti opa saya dari bapak. Saya di tengah-tengahnya. Justru pada saat itu saya akhirnya menganut dan mengikut agama kelahiran. Istilahnya agama kelahiran itu karena papa saya. Berarti belum Kristen, Pak? Ya, saya dari Muslim sebelumnya. Karena Oh, Muslim, Pak? Yes, saya Muslim. Ini kagetnya Bang kurang luar biasa. Emang saya nggak tahu. Saya Muslim. Aku nggak tahu. Loh, saya ini puasa dulu. Senin Kamis Pak. Bukan Senin Kamis, waktu bulan Ramadan itu saya puasanya full dulu. Sama, Nggak pernah tinggal saya dulu. Saya dulu juga suka puasa, tapi kalau nggak ada duit. Itu puas laparan. Bukan Miss Queen namanya. Nah, justru saya di agama Muslim yang puji Tuhannya seperti apa kata firman Tuhan ya, Matius 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Yes, amin. Ya, seperti kata firman Tuhan, Tuhan yang memilih saya. Akhirnya di kelas 4 SD saya mendapat suatu penglihatan waktu jadi cerita ke agama, bro. Iya, Gitu. Memang bagus tuh Pak. miracle. Iya. Nah, waktu Hebat. kelas 4 SD saya itu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kalau orang bilang Isa Al-Masih ya. Pada saat itu mati lampu, begitu mati lampu saya ngelihat itu kan pada waktu mati lampu kan semua pasti gelap toh. Nah, waktu gelap justru saya ngelihat ada satu di dinding rumah saya itu, bagi kaum-kaum yang ada di Jalan Kasuari tepatnya pasti tahu tuh. Nah, saya tinggal di Jalan Kasuari di Pematang Siantar di daerah Timbang Galung. Nah, pada saat itu saya ngelihat satu dinding itu terang banget dan saya ngelihat satu sosok wajah. Itu cuman wajah aja, saya nggak tahu itu siapa. Lalu saya lihat Isa Al-Masih itu, saya lihat di situ begitu terang banget. Saya belum ngerti itu Isa Al-Masih, saya cuma bilang sama mama saya takut mas, saya takut. Lo kamu ngeliat apa? Saya ngeliat itu ada hantu. Hantu apa yang kamu lihat, sosoknya apa? Itu gondrong, rambutnya panjang, ada mahkota durinya gitu loh. Loh, itu Yesus kata mama saya. Oh gitu, saya bilang. Ya, saya akhirnya dulu zaman dulu masih telepon putar-putar gini tuh bro. Iya. Putar gini. Itu kalau nggak salah Moel belum lahir deh. Ya, setiap angka balik, Bang. Dulu masih. Iya. Nah, jadi mama telepon opa saya, lalu mama bilang ke opa saya, "Pi, ini Ferry ngelihat sesuatu. Dia ngelihat Yesus." Akhirnya saya didoakan opa saya dan di situ saya nangis. Saya nggak tahu kenapa saya bisa didoakan, saya bisa nangis ya gitu loh. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu saya bukan jadi orang yang langsung tobat-tobat banget atau jadi langsung orang yang percaya gitu aja, enggak. Justru saya seiring berjalannya waktu saya belum langsung masuk Kristen. Justru saya masih menguji benar nggak sih Tuhannya orang Kristen itu benar atau enggak kan. Tunggu, gitu. Pak. Ya. Itu Bapak mengalami yang namanya penglihatan di tembok ya tadi? Iya. Itu umur berapa kira-kira? Kelas 4 SD. Kelas 9, 4 SD. 10. Berarti ya Mesti polos-polosnya lah. belum dimana saat orang anak-anak seusia itu pengennya bermain ya kan Pak? Ya.
Benar. Pastinya kan. Iya. Kalau aku dulu zaman itu main guli bang. Namanya Iya. kalombir. Kalombir, Nggak boleh ya. lewat garis. Kelereng. Tapi bapak udah dapat penglihatan seperti itu ya. Ya saya sendiri juga nggak pernah ingin ngelihat itu gitu loh. Gitu ya. Mungkin kalau saya nggak ngelihat itu ya saya juga mesti tetap di agama yang sama dulunya gitu loh. Nah jadi waktu saya boleh lanjutin nih bro ya. Silakan. Nah waktu saya melihat itu saya nggak langsung percaya. Seketika itu juga saya nggak langsung percaya. Ya, saya menjalani kehidupan saya seperti biasa. Kalau nggak salah saya itu baru naik kelas 4 SD saya penglihatan itu. Nah justru di akhir kelas 4 SD saya ngelihat mama saya nih. Mama saya berdoa secara Kristen ya. Saya pikir mama saya ini ngapain tiap hari doa gini. Nah akhirnya saya mencoba untuk ikut di situ. Saya samping mama saya almarhum, jadi kangen nih sama mama saya. Mama saya ikuti. Nah situ saya berdoa, kali kedua saya nangis. Kok saya bisa nangis ya gitu. Di situ saya mulai memutuskan untuk mengikutin. Namanya dulu kalau sekarang Sunday Kids. Oh, sekolah minggu. Sekolah minggu. Jadi saya mulai ikuti sekolah minggu di tempat opanya saya, sekalipun papanya saya larang. Nah, disinilah masuk yang namanya pencobaan kehidupan dimulai. Nah, coba Padang gurun saya dimulai. Coba saya potong maaf ya. Pak. Ini kan Pak, Bapak itu waktu kejadian malam-malam itu kelas SD. Ya. Kalau saya boleh nanya Pak ini orang tua perempuan Bapak Kristen. Ya. Yang laki-laki berarti Muslim. Ya. Itu Pak. Gimana Pak jalan? Itu berlangsung lama, Bro. Jadi gini, saya boleh mundur sedikit. Saya tadi belum ceritain. Iya. Saya boleh mundur sedikit ya. Jadi saya mundur sedikit ya. Saya mundur sedikit, teman-teman. Jadi saya mundur sedikit. Jadi saya mundur sedikit gini. Jadi ceritanya dulu, ini menurut cerita mama saya, karena saya belum lahir. Dulu kan papa saya sama mama saya ini berteman bagus nih. Berteman dulu kalau orang istilahnya sekarang bilang ini cinta lokasi gitu kan. Nah papa saya mama saya berteman, comblang-comblangi temennya, comblang-comblangi teman. Akhirnya mereka sendiri yang akhirnya jatuh cinta. Nah ketepatan mamanya saya itu dibawa main-main ke tempat orang tuanya papa saya. Orang tuanya papa saya, itu jadikan aja menantu saya gitu. Nggak mungkin lah Pi gitu kata papa saya. Dia kan Kristen, dia anak pendeta. Udah kita lamar aja, dilamar lah. Berarti cantik Pak ya. Mama, susah banget dong. Lu lihat aja hasilnya gini. Oh, iya. Waduh. Kalau yang gini-gini itu udah pasti. Oh gitu awalnya. Yang gini-gini, yang gitu-gitu gak tahu. Pak. Untung arah tangannya ke sana, agak ke depan. Yang gini-gini udah pasti, gitu-gitu sama sono sini. Sip anak baru ya. Jadi mama saya akhirnya dijumpai, singkat ceritanya nih, dijumpai sama opanya saya. Kamu mau nggak jadi menantu saya? Oh ya nggak mau lah, gitulah singkat ceritanya. Akhirnya opanya saya demen nih ngelihat mamanya saya untuk jadi menantu gitu. Ternyata papanya saya juga sereken gitu. Nah akhirnya opanya saya dari papa beranikan diri datang ke orang tuanya mama saya. Lalu brur, kalau orang Manado bilang gitu, brur sama ses gitu. Kalau panggilan untuk sesama laki-laki, kalau orang Batak kan lae gitu kan. Sorry, saya orang Jawa Pak. Oh iya. Tapi kamu kan udah tinggal di Tanah Batak. Oh iya. Ya, kalau kita bilang lae gitu, kalau sekarang bilang istilahnya bro, tapi kalau zaman dulu itu bro. Nah, akhirnya singkat ceritanya datang opanya saya dari papa nih. Bro, saya pingin anak Ngana itu nikah sama anak saya. Wah, udah nggak mau, bagaimana mungkin kata opa saya. Orang tuanya Ngana itu, orang Ngana itu kan Muslim gitu loh. Apalagi dari dukun gitu loh kan. Apalagi kamu dukun gitu. Enggak, saya mau anak saya masuk Kristen, diberkati secara Kristen. Begitu ceritanya. Jadi begitu diberkati jadi Kristen, diberkatilah sempat papa saya sama mama saya secara Kristen. Nah setelah mereka diberkatin, seiring berjalannya waktu nih, di anak yang ketiga mama saya ditarik. Ya, ini cerita saya teman-teman, nggak bisa untuk dijadikan bahan untuk ke bapak ibu. Ini case yang saya alamin gitu loh. Jadi nggak bisa selalu kita samain case-nya kita gitu. Nah jadi itu yang kita alamin, itu yang ceritakan mama. Akhirnya mama saya masuklah tanpa diketahui oleh orang tuanya mama saya. Ini ada hal yang nggak perlu dipublikasikan sih bro. Kenapa mama saya bisa masuk ke situ gitu loh. Intinya tanpa sepengetahuan opa saya dan mama saya berpikir itu ada persetujuan dari opasnya saya, dari papanya mamanya saya. Ternyata ndak ada. Waktu meninggal di anak yang ketiga, di situ papinya mama saya, opanya mama saya tahu nih, loh
kok dibikin acara Muslim penguburannya, sedangkan kamu kan kemarin diberkati dengan cara Kristen gitu loh. Akhirnya opa saya sedih, mama saya tetap untuk mempertahankan rumah tangganya, tetap memilih agama yang dijalani, yang dianut oleh papa saya. Nah akhirnya opa saya terus bergumul, dan akhirnya tanpa diajak, tanpa dipengaruhi dari situasi manapun, oleh karena kasih karunia Tuhan, akhirnya satu persatu kita keluarga dari 9 bersaudara, anaknya mama papa saya paling kecil, itu dijamah mulai kakak saya paling besar terima Yesus, masuk abang saya nomor 2, masuk nomor 3 kakak saya, nomor 4 selanjutnya, dan yang terakhir saya dapat penglihatan itu yang membuat saya yakin itu dengan Yesus sendiri. Itu sih kalau mau mundur ke belakang, kenapa akhirnya mama papa saya sebenarnya ikut jadi seorang Muslim, mama saya, tetapi papa saya tidak mengimami dengan baik. Sehingga mama saya itu lebih tepatnya ngambang, bro. Nggak dituntun, nggak dituntun, Den. Jadi akhirnya ngambang. Tapi kita semua juga jadi ngambang. Tapi kita semua pada waktu agamanya papa kita itu anut dengan baik, kita peluk dengan baik, bahkan kita belajar dengan baik, gitu loh. Tapi di kelas 4 itu oleh karena kemurahan Tuhan itu tadi saya pegang apa kata firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amen. Nah akhirnya karena kemurahan Tuhan saya bisa memilih Yesus. Jadi bukan karena kehebatan saya, karena kasih karunia. Akhirnya saya pilih Yesus untuk menjadi Tuhan yang hidup bagi saya. Karena saya banyak mengalami perjalanan supranatural yang mungkin juga gak bisa diceritakan secara panjang gitu ya. Nah akhirnya saya tumbuh kelas 4. Nah saya mulai ikut nih sekolah minggu. Di semester akhir mau naik kelas 5 saya sudah menyatakan diri untuk masuk Kristen, dan saya mulai ikut sekolah minggu. Tetapi saya jadi Kristen yang rutinitas. Karena apa? Saya nggak dimuridkan, saya nggak di mentoring, saya nggak di maintenance. Kalau istilahnya orang sekarang ada bapak rohani, ada abang rohani. Tapi saya nggak nemukan itu, bro. Akhirnya saya bertumbuh hanya sekedar Kristen. Saya bantu pelayanan di tempat opa saya mulai main drum dari kelas 5 SD awal. Kenapa saya main drum? Bukan karena kerinduan, bukan juga karena dijamah Tuhan, no. Tapi karena saya lihat, nih gereja opa saya ini butuh pemain drum nih. Abang saya pergi kerja, nah siapa yang nerusin pemain drum ini? Jadi pelayanannya karena turun-temurun, bukan karena memang panggilan. Akhirnya saya belajar main drum, saya mulai bisa main drum. Akhirnya saya jadi pelayan tapi yang rutinitas. Nah ini nih yang jadi masalah. Yang saya temukan sekarang banyak banget orang pelayanan tapi rutinitas. Yang kedua katanya melayani Yesus, tapi dia sendiri pun belum mengenal Yesus. Itu yang saya alamin dulu. Saya sendiri nggak kenal Yesus secara pribadi, gitu. Nah saya bertumbuh, akhirnya papa saya nih. Nah tantangannya itu di sini. Papa saya mulai nggak mau ngebiayain hidup saya. Mulai dari kelas 5 SD awal itu. Saya mulai nggak dibiayain. Papa saya bilang gini, kalau mau minta uang sekolah sama gereja aja, jangan sama saya. Tegas, Pak. Wow, saya di situ. Kalau ada lagunya Rosa, bro, udah saya nyanyiin ya. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas dirimu. Kasihan nih, nggak tahu sendiri. Kasihan banget, lahir tahun berapa sih? Abang ini tadi terinspirasi lagu waktu bapak mati lampu. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati. King Nazar. Opa, wajar ini ponakannya. Tolak. Nah, jadi saya akhirnya bertumbuh. Nah, di sini saya memulai kenakalan remaja saya. Kenapa? Saya nggak dapat perhatian dari keluarga, dan saya juga nggak dapat support dari orang tua. Makanya saya itu kalau ngelihat anak-anak sekarang itu dibiayain orang tuanya dengan baik, tapi justru nggak sekolah dengan baik, itu saya rasanya pedih, gemes ya Pak. Gemes, pedih, perih. Pengen itu sakit sakitnya ginjalnya gitu. Sakitnya itu di sini gitu loh. Di sini. Karena itu tadi saya nggak dibiayain. Akhirnya saya mulai kelas 4 kelas 5 SD awal saya mulai jadi tukang semir. Khususnya di anak-anak Siantar, saya tukang semir di Pasar Horas. Gedung 3. Tangga besar. Jadi buat kamu anak-anak Siantar yang sekarang tukang semir, ini senior. Alumnus ya. Nah, saya mulai nyemir di situ, Kelas 5 saya udah mulai nyemir, saya cari duit sendiri untuk bisa bayar uang sekolah. Ada support di kelas
sampai kelas 6 SD support dari opanya saya, opa dari mama yang pendeta. Tapi akhirnya opanya saya meninggal waktu saya di usia kelas 6 SD. Di situ saya memulai padang gurun kehidupan saya.